Only then is there hope for a cure. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nata. Terima kasih yang sudah mampir di Tos Movie. Saya doakan rezeki kalian selalu bertambah. Kali ini saya akan membahas film berjudul A Cure for Wellness yang dirilis pada tahun 2017, diperankan oleh Dan Dehan, Jason Isaac, Mia Goth, dan disutradarai oleh Gore Verbinski. Bercerita tentang seorang pemuda kantoran yang ingin menjemput CEO perusahaannya di sebuah lokasi terapi kesehatan ternama yang berada di pegunungan Alpen, Swiss. Tanpa diduga, dia menemukan aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita pantau! Kisah berawal dari seorang pria tua yang sedang melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Secara tiba-tiba, ia merasakan sesak di bagian dadanya. Lalu pergi untuk mengambil segelas air. Namun, bukan merasa baikan, dia malah terkena serangan jantung yang hebat hingga tewas saat itu juga. Tak berselang dari kejadian itu, ada seorang pemuda bernama Lockhart yang dipercayai menempati jabatan sebagai sales manager menggantikan pria yang tewas sebelumnya. Namun bukan disambut dengan ucapan selamat, malah harus menghadapi masalah perusahaan dan bertemu dengan bos-bos besar di perusahaannya. Di sana mereka membahas mengenai kelanjutan jalannya perusahaan, sedangkan CEO-nya tidak berada di Amerika, melainkan sedang menjalani terapi kesehatan yang berada di Swiss. Kemudian Lockhart dituntut harus pergi ke Swiss untuk menjemput CEO-nya yang diketahui bernama Mr. Pembroke. Mau tidak mau, Lockhart harus pergi ke sana. Sebelum berangkat, Lockhart menemui ibunya yang berada di panti jompo dan berjanji pada ibunya akan membelikan rumah di depan pantai untuk membuat hidupnya lebih bahagia. Namun nasib tak berpihak padanya. Ibunya meninggal beberapa saat setelahnya dan diketahui ayah Lockhart juga meninggal saat ia masih kecil. Sehingga sekarang membuat dia hidup sebatang kara. Beberapa hari kemudian, Lockhart berangkat ke Swiss. Dan saat tiba di stasiun kereta, langsung dijemput oleh seorang supir yang biasa mengantar pasien menuju ke terapi kesehatan tersebut. Supir itu memberitahu Lockhart bahwa tempat tersebut merupakan sebuah kastil yang sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu. Dan tempatnya berada di bukit pegunungan Alpen, sehingga jauh dari pemukiman penduduk. Saat tiba di rumah sakit itu, tampak banyak orang yang sudah lansia yang menjadi pasien di sana. Mengenakan pakaian serba putih, mereka terlihat sangat menikmati berada di tempat itu. Saat ingin mengunjungi Mr. Pembroke, perawat di sana mengatakan bahwa waktu kunjungan telah berakhir pada jam 3 sore dan harus berkunjung keesokan harinya. Namun Lockhart diberi kesempatan untuk menemui manajer rumah sakit dan memohon agar dapat bertemu dengan Mr. Pembroke. Ada beberapa kejanggalan yang Lockhart rasakan saat berada di sana, di mana ia tidak mendapatkan sinyal pada handphonenya. Selain itu, ia menemukan sebuah lorong menuju bawah tanah dan terdengar suara aneh di sana. Lalu saat bertemu manajer rumah sakit, ia memberikan alasan kenapa dia harus menjemput Mr. Pembroke. Manajer rumah sakit mengatakan bahwa dia belum mendapatkan konfirmasi dari Mr. Pembroke. Selain itu, peraturan di sana yang cukup tegas, di mana lebih mengutamakan kesehatan mental pasien, sehingga dia tidak diberi izin bertemu saat ini, tetapi diberikan kesempatan untuk bertemu keesokan harinya. Lalu Lockhart pergi dari rumah sakit itu. Saat perjalanan pulang, perhatiannya teralihkan oleh seorang gadis yang tengah berdiri di ujung gedung tersebut. Tetapi sialnya, dia harus mengalami kecelakaan akibat menabrak seekor rusa yang berlari kencang sampai mobilnya terpental keluar jalur. Saat terbangun, ia menyadari bahwa sudah berada di rumah sakit itu dan bertemu langsung dengan pemilik rumah sakit bernama Dr. Vollmer. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa dia sudah tak sadarkan diri selama 3 hari. Bahkan kaki kanannya mengalami patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Lockhart harus segera menghubungi orang yang berada di perusahaannya. Namun Dr. Vollmer mengatakan sudah menghubungi mereka dan mendapatkan persetujuan agar Lockhart tetap dirawat secara intensif di rumah sakit sampai ia sembuh total.
Dr. Vollmer juga menyarankan demikian serta menyuruhnya untuk tetap meminum air putih agar meningkatkan kesehatannya. Ya, tentu saja Lockhart menjadi lebih tenang mendengarnya. Terlebih lagi, ia mendapatkan perawatan khusus di sana. Sambil melihat pemandangan di balik jendela, ia tak sengaja melihat tukang kebun yang sedang menutup sebuah lorong yang pernah ia lihat sebelumnya. Anehnya, saat meminum air putih, ia melihat sebuah binatang kecil berada di gelasnya. Tetapi ia tidak terlalu menggubris hal itu. Kemudian ia mencoba berkeliling ke tempat tersebut sambil mencari Mr. Pembroke berada. Dari yang terlihat, tempat ini lebih tertuju pada perawatan kesehatan mental para pasiennya, di mana semua fasilitas yang disediakan secara lengkap ditambah pelayanan yang baik serta makanan-makanan yang enak membuat pasien yang seluruhnya adalah lansia betah berada di sana. Sampai tak sengaja ia bertemu dengan seorang perawat. Namun saat ditanya, ia mengatakan bahwa ia adalah Mr. Pembroke dan berpura-pura tersesat. Perawat itu mengatakan bahwa kegiatannya saat itu seharusnya berada di ruangan mandi uap. Kemudian dia diarahkan menuju ke sana. Saat telah sampai, ia melihat banyak pasien yang melakukan kegiatan sambil berendam di sana. Lalu ia terus berjalan menelusuri sebuah ruangan sambil mencari Mr. Pembroke. Namun, ia dibuat kebingungan karena ruangan yang ia lewati semakin lama tidak terlihat pintu keluarnya dan terjebak di sana. Saat membalikkan tubuhnya, pintu keluar pun tiba-tiba terlihat. Entah itu sebuah halusinasi atau tidak, dan secara tak sengaja ia bertemu dengan Mr. Pembroke. Lockhart langsung membujuk Mr. Pembroke untuk segera balik ke Amerika. Namun, ia menolak karena sudah nyaman berada di sana, terlebih lagi ia merasa usianya yang semakin tua dan tidak ingin disibukkan dengan pekerjaan duniawi. Tapi, untungnya Lockhart berhasil membujuk Mr. Pembroke untuk pergi beberapa hari saja menyelesaikan urusan perusahaan, kemudian kembali lagi ke rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, sebelum berangkat ke Amerika, ia disapa oleh Nyonya Watkins dan kedua pasien yang lain. Lalu perhatiannya teralihkan oleh gadis yang pernah ia lihat di atas kastil. Kemudian Lockhart mendekatinya. Diketahui gadis itu bernama Hannah. Di samping usianya yang jauh lebih muda dibandingkan dengan pasien yang lain, ia merupakan pasien dengan kasus unik sehingga mendapatkan perlakuan khusus dari Dr. Vollmer. Entah sejak kapan Hannah berada di sana, ia tidak ingat sama sekali. Dr. Vollmer hanya berkata bahwa orang tuanya akan menjemput jika dia sudah benar-benar sembuh. Saat sudah terlalu lama menunggu, Lockhart kebingungan mengapa Mr. Pembroke belum muncul juga. Lalu ia mencari ke ruangannya tetapi tidak menemukan Mr. Pembroke. Yang mengejutkan, Dr. Vollmer mengatakan bahwa kesehatan Mr. Pembroke memburuk dan harus dirawat secara intensif sehingga tidak bisa balik ke Amerika saat itu juga. Lockhart mulai kehilangan kesabaran dan menunjukkan kekesalannya kepada Dr. Vollmer. Sampai tak sadar wajahnya mulai memucat dan darah keluar dari hidungnya. Kemudian dia diperiksa oleh Dr. Vollmer. Dr. Vollmer mengatakan bahwa dia mengalami depresi serta kurang tidur akibat sibuk dengan pekerjaan yang ia lakukan. Lalu Dr. Vollmer menawarkan pengobatan kepadanya. Di saat ada kesempatan, secara diam-diam Lockhart mengambil rekam medis dari Mr. Pembroke untuk mengetahui kebenarannya. Untungnya Dr. Vollmer tidak menyadari hal tersebut dan meminta Lockhart segera melakukan tes urin untuk pemeriksaan selanjutnya. Dari sini, Lockhart mulai menemukan hal yang ganjal, di mana bukan hanya dia yang melakukan tes urin, melainkan pasien lain termasuk Nyonya Watkins. Di malam harinya, Lockhart mencoba melihat hasil ronsen dari Mr. Pembroke, di mana terlihat giginya banyak yang rontok. Kemudian terdengar suara di balik toiletnya, namun saat melihat di balik jendela, terlihat tukang kebun yang sedang memasuki sebuah ruangan tertutup. Keesokan paginya, ia ingin menanyai tukang kebun tersebut, namun dia tidak paham dengan bahasa Inggris. Di saat yang sama, Lockhart melihat Hannah yang sedang bersepeda. Kemudian bertanya seberapa jauh rumah sakit ini dengan pemukiman penduduk. Dibutuhkan beberapa mil untuk bisa sampai. Lockhart lalu meminta bantuan kepada Hannah untuk mengantarnya ke sana. Awalnya Hannah menolak, namun setelah diberikan hadiah kecil, dia langsung setuju mengantarkan Lockhart. Walaupun tahu keluar dari rumah sakit itu dilarang oleh Dr. Vollmer. It's okay. Saat
Saat telah tiba, mereka menuju ke sebuah bar dan terlihat tatapan tajam penduduk terhadap mereka. Di sana, Lockhart bertemu dengan si supir yang pernah mengantarnya dan terlihat baik-baik saja. Lockhart kemudian bertanya pada polisi di sampingnya serta kepada yang lain, adakah seorang dokter atau apoteker di kota tersebut. Dan ia diberitahu bahwa seseorang yang biasa bertindak seperti dokter tinggal tidak jauh dari bar tersebut. Sebelum pergi ke sana, Lockhart sempat mencicipi vitamin yang sering dikonsumsi oleh Hannah, yang rasanya seperti keringat manusia. Entah apa manfaatnya, Hannah tidak tahu. Dia hanya mengikuti anjuran dari Dr. Vollmer. Kemudian Lockhart pergi meninggalkan Hannah untuk sementara waktu, selagi ingin mencari orang tersebut. Saat menemukan dokter itu, Lockhart memberinya uang agar ia mau membacakan rekam medis dari Mr. Pembroke yang sempat ia curi sebelumnya. Setelah dibaca beberapa menit, diketahui bahwa pasien yang ditulis mengalami dehidrasi yang cukup parah sehingga membuat giginya banyak yang rontok. Lockhart kebingungan bagaimana bisa pasien di sana mengalami dehidrasi sedangkan mereka selalu diberikan air putih. Di sisi lain, dokter itu disibukkan dengan seekor sapi yang diikatnya karena selalu mengamuk setelah meminum air limbah. Lalu dokter tersebut mengiris perutnya. Anehnya, banyak belut yang keluar hidup-hidup dan seekor janin sapi yang sudah mati. Sewage water. Setelah itu, Lockhart kembali ke bar untuk menelpon atasannya dan bertanya mengenai kesehatan Mr. Pembroke sebelum menuju ke rumah sakit. Ternyata Mr. Pembroke tidak memiliki gangguan kesehatan. Selain itu, Lockhart baru mengetahui Dr. Vollmer tidak pernah memberitahu orang di kantornya bahwa dia mengalami kecelakaan. Dan secara tiba-tiba, Dr. Vollmer sudah berada di sana untuk menjemput mereka. Di malam harinya, Lockhart kembali melihat tukang kebun itu keluar dari ruangan tertutup seperti habis memasukkan sesuatu ke sana. Tiba-tiba, Lockhart merasa ada yang ganjal pada mulutnya. Dan benar saja, ternyata giginya mengalami kerapuhan sehingga saat ditarik, giginya langsung rontok. Lalu, ia mengantarkan giginya kepada perawat yang ada di lobi. Secara diam-diam, dia mencari tahu keberadaan Mr. Pembroke yang ternyata berada di ruangan transfusi. Lockhart mengendap-endap mencari tahu keberadaan Mr. Pembroke hingga membawanya ke ruang bawah tanah yang ternyata mempunyai banyak ruangan rahasia yang tidak diketahui apa saja fungsi dari ruangan tersebut. Dia terus berjalan menelusuri setiap ruangan sampai tak sengaja bertemu Nyonya Watkins yang terbaring lemah dengan tubuh yang semakin kurus kering. Namun, saat Nyonya Watkins berbicara, dia sangat terkejut hingga membuat keributan di sana. Dengan segera, dia berlari bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. Dengan menyalakan korek api yang diambil sebelumnya, Lockhart menemukan sebuah tempat yang aneh di mana semua pasien berada dalam sebuah akuarium besar tanpa alat bantu pernapasan sama sekali. Bahkan di sana ia melihat Mr. Pembroke yang tidak memberikan respon sedikit pun, membuat Lockhart yakin bahwa rumah sakit yang dikelola Dr. Vollmer ini menjadikan pasien lansia sebagai sebuah eksperimen yang dia buat. Sialnya, saat ingin kabur, dia malah tertangkap basah oleh perawat yang tak sengaja melihatnya, serta Dr. Vollmer yang langsung mengarahkan dia ke ruangan perawatan gigi. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Lockhart hanya bisa pasrah ketika giginya yang masih kokoh malah dibor oleh seorang dokter. Kini Lockhart menyadari bahwa dia bukan satu-satunya pasien yang mengalami kejadian tersebut. Scene berganti pada supir yang baru saja mengantar calon pasien yang ingin melakukan terapi. Namun secara tiba-tiba Lockhart berhasil lolos dan masuk ke mobil si supir dan berencana untuk kabur dari tempat itu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Lockhart melapor kepada polisi setempat mengenai kegiatan di rumah sakit itu, di mana setiap pasien dijadikan bahan eksperimen sehingga mengalami dehidrasi yang parah. Kini Lockhart merasa lebih tenang setelah melapor hal tersebut dan tidak lagi terjebak dalam rumah sakit gila itu. Saat melihat di sekeliling, anehnya Lockhart melihat polisi tersebut menyimpan vitamin yang sama seperti yang sering dikonsumsi oleh Hannah. Dan secara tiba-tiba, Dr. Vollmer dan manajer rumah sakit itu sudah berada di sana. Ternyata polisi itu bekerja sama dengan Dr. Vollmer dan melapor bahwa Lockhart berada di tempatnya.
Lockhart mengancam tidak ingin kembali ke rumah sakit itu. Terlebih lagi, semenjak kunjungan pertamanya, hidupnya berubah menjadi lebih buruk. Namun, dia dibuat terkejut saat melihat Mr. Pembroke muncul di hadapannya yang dia pikir sudah tewas saat berada di dalam akuarium. Berkat bujukan dari Dr. Vollmer, Lockhart kembali ke rumah sakit itu. Dan semenjak kejadian tersebut, Lockhart tidak punya pilihan untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di sana dan menjadi pasien yang tidak jauh berbeda dengan yang lain. Bahkan dia memasuki ruang akuarium di mana Dr. Vollmer mengatakan bahwa itu bagian dari terapi kesehatan mental. Tetapi Lockhart tidak percaya begitu saja. Akhirnya dia membuka gips di kaki kanannya menggunakan pecahan gelas kaca. Dan benar saja selama ini kakinya tidak mengalami patah tulang akibat kecelakaan. Dia dapat berjalan dengan sempurna. Selama ini dia telah dibohongi agar tidak bisa kembali lagi ke Amerika. Dengan segera dia menerobos masuk ke sebuah ruangan yang sering dikunjungi oleh si tukang kebun untuk mengetahui kebenaran yang ada. Anehnya ruangan tersebut seperti sebuah gua dengan danau di bawahnya. Dan benar saja terdapat sebuah laboratorium yang hanya diketahui oleh pihak rumah sakit. Terdapat benda-benda aneh yang ditemukan Lockhart, termasuk kulit wajah manusia yang tersimpan di dalam wadah air. Selain itu, di ujung ruangan dia menemukan lukisan wajah dari Hannah yang terpampang secara jelas. Lockhart terus menelusuri bagian ruangan itu yang begitu luas sampai menemukan sebuah mayat tergeletak di dekat sebuah danau. Dan saat dilihat, ternyata itu mayat Nyonya Watkins yang terlihat kurus kering. Secara kebetulan, tukang kebun itu datang dan dengan cepat Lockhart bersembunyi di balik dinding. Lockhart kini mengetahui apa yang dilakukan si tukang kebun selama ini, di mana dia menjatuhkan mayat-mayat yang sudah kering ke dalam danau untuk diberikan makan kepada belut-belut yang ada di sana. Namun, si tukang kebun itu menyadari kehadiran Lockhart. Lalu mereka bertikai satu sama lain. Untungnya, Lockhart berhasil mengalahkannya hingga ia tak sadarkan diri. Lockhart terus berlari dan tak sengaja bertemu dengan Hannah yang basah kuyup dengan pakaian yang berlumuran darah. Pada saat itulah Dr. Vollmer menyadari Hannah telah menstruasi untuk pertama kalinya. Lalu Lockhart datang ke ruang makan itu dan memberitahukan kepada semua pasien di sana bahwa selama ini Dr. Vollmer telah menjadikan mereka sebagai bahan eksperimen dengan memberikan air putih yang berisi anak belut, di mana akibat meminumnya hidung mereka mulai mengeluarkan darah, wajah memucat, gigi yang mudah rontok, hingga mengalami dehidrasi yang parah di ujung kematian. Namun pasien yang lain tidak peduli dengan perkataan Lockhart dan malah balik menyerangnya. Tentu saja itu efek jangka panjang dari meminum air yang beracun tersebut. Akibat perbuatannya itu, Lockhart kemudian dibawa ke ruangan transfusi. Di sana semakin terlihat jelas rahasia yang selama ini ditutupi oleh Dr. Vollmer. Tepat di samping Lockhart ternyata ada Mr. Pembroke yang sudah tidak sadar lagi keberadaannya. Lockhart yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah ketika Dr. Vollmer memasukkan selang yang panjang ke dalam tenggorokannya. Selang itu berfungsi untuk mengalirkan belut-belut yang akan masuk ke dalam tubuh Lockhart. Dan di bawah tabung tersebut terdapat sebuah botol biru yang menampung cairan coklat, mirip tempat penyimpanan vitamin yang selama ini dikonsumsi oleh Hannah. Setelah kejadian itu, Lockhart menjadi semakin lupa diri. Di sisi lain, setelah mengkonsumsi vitamin bersama Dr. Vollmer, Hannah diminta untuk mengenakan sebuah gaun yang ternyata Dr. Vollmer berencana menikahi Hannah, di mana prosesinya diikuti oleh para perawat. Namun celakanya setelah prosesi selesai, Hannah dibawa ke ruangan tertutup itu dan ingin dijamahi oleh Dr. Vollmer seperti sudah merencanakan semuanya. Di sisi lain, saat Lockhart tersadar, ia pergi ke ruangan manajer rumah sakit, di mana ia mengingat bingkai foto yang pernah ia lihat sebelumnya. Lockhart tertuju kepada seorang laki-laki yang wajahnya ditutupi dengan perban. Saat bingkai foto dipecahkan, mulai terkuak bahwa laki-laki itu sedang memegang anak perempuan yang wajahnya mirip dengan Hannah. Dengan bergegas, Lockhart menuju ke ruangan tertutup itu, memergoki Dr. Vollmer dan Hannah. Dengan segala kejanggalan yang ia temukan, Lockhart berhasil mengambil kesimpulan bahwa Hannah adalah putri dari Dr. Vollmer. Dr. Vollmer pun menunjukkan wajah aslinya yang memang benar dia adalah pria yang wajahnya ditutupi dengan perban tersebut.
Lockhart kemudian menyalakan api di mana dia sudah menyiramkan bensin tepat di kaki Dr. Vollmer. Dengan segera Lockhart membukakan kain yang mengikat tangan Hannah. Tetapi Dr. Vollmer berhasil menghalanginya. Mereka terus bertikai sampai tak sadar api terus menyebar hingga berhembus ke lantai atas dan menyebabkan pesta menjadi sangat kacau. Perawat-perawat itu pun keluar berhamburan. Selama ini, Dr. Vollmer ternyata menggunakan kulit wajah manusia untuk menutupi identitas aslinya. Dia terus menyerang Lockhart hingga tak sanggup lagi untuk melawan. Tetapi untungnya Hannah datang dan langsung membunuh ayahnya sendiri. Dia pun terjatuh ke danau yang mana langsung diserbu dengan belut-belut yang memakan tubuhnya. Perjuangan Lockhart selama ini tidak sia-sia. Akhirnya ia berhasil menggagalkan rencana Dr. Vollmer. Mereka bergegas keluar dan menyadari api sudah menyebar ke seluruh bangunan rumah sakit. Lalu Hannah mengajaknya untuk pergi dari tempat itu menggunakan sepeda. Namun baru saja sebentar pergi, mereka tertabrak mobil yang isinya bos Lockhart yang berada di Amerika. Meski dipaksa masuk ke mobil, Lockhart tidak menghiraukannya dan memilih untuk pergi bersama Hannah. Dan cerita pun tamat. Bagi yang masih bingung, saya akan menjelaskan bahwa kisah ini bermula pada saat 200 tahun yang lalu, di mana seorang bangsawan terakhir sangat terobsesi dengan keturunan murni. Akhirnya dia menikahi adik kandungnya sendiri. Tentu saja pernikahan sedarah membuat keturunan menjadi lemah dan cacat. Untuk mencegah hal itu, akhirnya ia membuat sebuah eksperimen di mana ia percaya bahwa belut yang berumur hingga 300 tahun mampu memberikan manfaat sebagai obat yang sangat manjur. Obat itu bisa menjadi racun bila dikonsumsi secara langsung. Namun bila disaring menggunakan tubuh manusia, maka akan menghasilkan ekstrak yang dapat dikonsumsi sebagai vitamin. Bangsawan tersebut menggunakan tubuh petani sebagai eksperimen yang membuat penduduk marah, lalu membuang janin adiknya ke sebuah danau berisi belut-belut dan membakar adiknya beserta kastil yang ia tempati. Anehnya, janin tersebut dapat bertahan. Setelah 200 tahun berlalu, kastil itu berubah menjadi rumah sakit, di mana kejadian yang dialami petani itu terulang kembali pada para pasien yang ada di sana. Namun mereka tidak menyadarinya, karena fasilitas yang disediakan membuat mereka betah berada di sana. Selain itu, mereka selalu diberikan air putih yang berisi anak-anak belut yang memberikan efek halusinasi sampai membawa penyakit bagi yang meminumnya. Tentu saja hasil penyaringan ekstrak dari belut itu dikonsumsi sebagai vitamin oleh Dr. Vollmer, Hannah, dan para perawat yang ada di sana. Dan terkuak bahwa Dr. Vollmer adalah si bangsawan terakhir tersebut, Hannah adalah janin yang berhasil selamat, serta para perawat yang sudah hidup 200 tahun lamanya. Ternyata vitamin yang dihasilkan memberikan efek yang luar biasa di mana yang mengkonsumsinya awet muda dan berumur panjang. Namun, rencana Dr. Vollmer berhasil digagalkan oleh Lockhart yang membuatnya mati seketika dan rumah sakit itu pun musnah secara perlahan. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, semoga kalian terhibur, and bye-bye.